warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran dari kelompok kami. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah ngomong baik-baik, bahasanya udah sopan, tapi lawan bicara kalian malah salah paham? Nah, dalam ilmu komunikasi, hal itu dipengaruhi oleh 3 faktor internal yang penting yang ada di dalam diri manusia. Kami menyebutnya sebagai trilogi komunikasi yang terdiri dari emosi, sikap, dan motivasi. Di video ini, kelompok kami akan membedah bagaimana ketiga hal itu mendominasi cara kita berinteraksi sehari-hari. Nah, sebelum lebih panjang, kita perkenalan dulu yuk. Nah, kita masuk ke faktor pertama dalam trilogi komunikasi adalah emosi. Emosi ini sifatnya situasional atau sementara, tapi dampaknya luar biasa besar karena emosi bertindak sebagai penentu suasana hati kita. Saat kita berkomunikasi dalam keadaan emosi yang tidak stabil, misalnya lagi stres atau lagi capek, kita cenderung menangkap pesan itu secara negatif. Sebaliknya, kalau emosi kita lagi bahagia atau kita juga lagi tenang, kita bisa berpikir lebih jernih. Jadi aturan emasnya itu, jangan pernah memulai obrolan penting saat emosi sedang meluap-luap. Faktor kedua adalah sikap atau attitude. Berbeda dengan emosi yang cepat berubah, sikap ini cenderung lebih menetap karena dibentuk dari pengalaman hidup dan nilai diri kita. Dalam komunikasi, sikap berperan sebagai filter atau kacamata kita saat melihat lawan bicara. Kalau dari awal kita udah pasang sikap yang negatif atau sedih terhadap seseorang, maka informasi sebagus apapun yang ia sampaikan bakal langsung ditolak oleh otak kita. Karena kita merasa sudah paling benar. Itulah mengapa penting banget untuk selalu mengawali komunikasi dengan sikap yang objektif dan respect. Faktor internal yang terakhir adalah motivasi, yaitu bahan bakar atau alasan utama kenapa kita memilih untuk berbicara dengan orang lain. Secara umum, ada 3 motif utama. Yang pertama, mencari informasi. Yang kedua, membangun hubungan. Yang ketiga, untuk persuasi. Komunikasi bisa hancur atau tidak nyambung kalau kita gagal memahami motivasi lawan bicara kita. Contohnya, ada teman yang lagi sedih dan cerita ke kita. Motivasi dia sebenarnya cuma ingin didengar atau curhat. Tapi karena kita tidak peka, kita malah sibuk menceramahi dan memberikan solusi jangka panjang. Akhirnya dia malah makin stres karena tidak dimengerti. Nah, dari pembahasan kelompok kami tadi dapat disimpulkan, komunikasi yang efektif itu bukan hanya sekedar tentang kalian merangkai kata-kata, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengelola emosi agar tetap stabil, menjaga sikap agar tetap positif dan terbuka, serta jeli melihat motivasi di balik obrolan tersebut. Semoga materi singkat dari kelompok kami ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Kami pamit undur diri. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa.